Aku izin bacakan kali ini dari Anon. Pertanyaannya adalah, apakah opini publik terhadap suatu hal berpengaruh pada ketersinggungan seseorang? Thank you. Wow, menarik sekali. Boleh dijawab Mbak Joyce, monggo? Kalau saya ya, sepertinya itu perlu dibalik. Oke. Ya gitu. Kita yang mempersepsikan opini publik. Jadi kita yang memaknai apa yang terkandung di dalam opini publik itu, yang kita sesuaikan dengan pola berpikir kita, referensi yang sudah kita punya, prinsip normatif yang sudah kita anut, dan segala macam. Nah, jadi proses itu kita yang pegang kendali. Lalu berikutnya, setelah kita memproses itu, kita perlu memutuskan, kita melakukan reaksi apa. Publik beropini, kita baca, ya. Kita mau bahas lagi, atau kita diamkan saja, atau kita menunggu opini-opini selanjutnya yang mungkin sesuai dengan apa yang sudah kita punya. Jadi kalau buat saya, apakah itu bisa berpengaruh kembali ke individunya, sejauh mana dia memberikan keterlibatan dengan opini itu, tergantung tadi persepsinya, dan sejauh mana dia mau mengelola itu. Nah, kalau tipe orang-orang yang tadi cepat terpancing ya, nah itu banyak sekali di netizen kita ya. Nanti ngomong apa gitu ya, seseorang itu langsung dikomentari tanpa dia memproses terlebih dahulu. Ini apa ya maknanya? Sehingga makna yang dia berikan pada opini publik itu cenderung jadi negatif, destruktif. Nah, kemudian dia akan memberikan reaksi-reaksi yang destruktif juga. Jadi ada dua kali nih kondisi destruktif yang muncul. Nah, sesungguhnya tadi saya bolak-balik bilang bahwa orang yang tadi terpancing itu akan mengkonsumsi energi lebih besar. Ya. Makanya kalau kita bereaksi negatif pada pendapat seseorang, berita, informasi di media dan segala macam, kita yang capek sebenarnya. Kita yang sebenarnya nggak sehat gitu. Jadi tolong pikirkan baik-baik sebelum kita akan bereaksi. Nah, Mbak Joyce, aku semakin kesini semakin sering mendengar juga nih orang-orang bilang katanya orang-orang zaman sekarang atau anak-anak sekarang tuh lebih mudah tersinggung katanya. Katanya lebih mudah tersinggung di zaman sekarang, udah banyak banget orang akses media sosial dibanding zaman dulu di mana belum seramai ini orang menggunakan media sosial. Seakan-akan sekarang hal-hal kecil aja tuh gampang banget bikin, terutama anak muda mungkin ya, tersinggung atau marah gitu. Nah, bagaimana sih pandangan Mbak Joyce terkait hal ini? Apakah benar nih Mbak, dengan situasi serba mudah akses ke media sosial sekarang, anak-anak muda terutama menjadi lebih mudah tersinggung Mbak? Sebenarnya nggak korelatif ya, karena belum ada penelitiannya yang masih diteliti ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisinya, media sosial itu kan dilihat. Jarang orang menggunakan media sosial hanya untuk didengar. Jadi utamanya kita menggunakan aspek visual kita. Nah, alamiahnya manusia itu menginginkan sesuatu yang sudah dia lihat. Gitu. Dia lihat sesuatu, kemudian itu dilengkapi dengan audio, bunyi-bunyian, suara dan sebagainya, itu memperkuat makna dari apa yang dia lihat. Nah, tiba-tiba yang dia lihat ini memang tidak sejalan dengan tadi saya bilang sudah ada di kepalanya ya, apapun itu bentuknya. Nah, ketika media sosial ini menyentuh hidup kita, aspek-aspek visual itu kan begitu cepat nyampe ke kita. Hitungannya detik. Terlepas dari komunikasi ya, interpersonal. Jadi sesuatu yang di luar batas diri kita, di luar pagar-pagar kehidupan kita nggak kenal orang-orang itu kan. Kita nggak kenal para selebriti atau selebgram atau siapapun yang di dalam media sosial. Tapi omongannya, perilakunya, jogetannya itu bisa mengiritasi kita gitu, karena tadi kita mudah sekali terpancing secara visual. Manusia itu mudah sekali untuk bereaksi dengan apa yang dia lihat. Nah, dulu sebelum ada media sosial kita kan perlu ketemu orangnya langsung, kita perlu waktu untuk bertemu dengan seseorang, kita perlu jarak, kita perlu effort, usaha untuk mencapai sesuatu tempat biar ketemu dan sebagainya gitu. Bahkan misalnya kita ketemu orang di pinggir jalan pun yang kita nggak kenal, menyinggung perasaan kita karena omongannya geser misalnya gitu. Itu pun kita perlu cek ini siapa dulu ya orangnya. Nah, tapi ini kan enggak. Jadi makin cepat informasi itu masuk ke visual kita, diproses dan kemudian dia bertentangan dengan apa yang kita punya,
tadi persepsi kita makin cepat juga muncul. Jadi bukan soal zamannya menurut saya, tapi karena medianya itu mempercepat informasi itu kita terima. Sehingga kita pun tidak punya waktu yang lebih panjang untuk memproses. Justru cepat menghasilkan sebuah reaksi.